Sahabat yang baik, sekarang saya bacakan Cari Angin koran Tempo, terbitan 18 Juli 2020. Judulnya Surat Jalan. Surat jalan itu penting sekali, banyak ragamnya. Cobalah lacak di Google, ada puluhan contoh surat jalan. Bukan saja untuk keperluan bepergian, juga untuk mengangkut barang, membawa kayu bakar, mengangkut pasir, menjual sapi. Semua membutuhkan surat keterangan jalan. Apalagi saat pandemi COVID-19, wajib ada. Bulan lalu saya perlu surat jalan ke kota yang sedang berstatus pembatasan kegiatan masyarakat karena pandemi COVID-19. Berangkat pagi sekali. Kepala desa belum datang dari mancing, tapi formulir surat jalan sudah tersedia. Tinggal diisi kolom-kolomnya. Istri kepala desa cuma menanyakan keperluan saya ke kota. Saya sebutkan membeli obat. Lalu surat diteken istri kepala desa. Kata dia, toh tidak ada yang peduli siapa tanda tangan. Kan sudah ada kop surat dan stempel. Bayar Rp5.000, lebih murah dari surat jalan jika menjual sapi ke pasar hewan. Sekarang saya paham betapa pentingnya Joko Chandra membutuhkan surat jalan ketika mau ke Pontianak naik pesawat terbang. Di bandara tentu ditanyakan surat jalan, juga surat bebas COVID-19. Surat bebas COVID-19 dia peroleh dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri atas nama Joko Sugiarto. Pekerjaan konsultan, beralamat di Mabes Polri. Ini sesuai dengan surat jalan dengan pekerjaan yang sama. Cuma di surat jalan namanya lengkap, Joko Sugiarto Chandra, sesuai EKTP yang sudah dipegangnya. Dengan kop resmi dari markas besar kepolisian dan ditandatangani seorang brigadir jenderal polisi, surat jalan ini tidak pantas diragukan. Bahwa belakangan orang diberitahu kalau instansi tingkat biro di bawah Badan Reserse Kriminal Polri tidak dibenarkan membuat surat jalan, meski untuk lingkup intern kepolisian pun. Itu informasi yang cukup diketahui secara intern pula. Sekarang yang saya pikirkan, berapa Joko Chandra membayar surat jalan itu? Apakah cukup Rp5.000? Atau seperti penjual ternak yang membutuhkan surat jalan dari kepala desa yang membayar sampai Rp100.000 dengan alasan harga seekor sapi paling murah Rp5 juta. Pasti saya tak menemukan jawaban. Bahkan jawaban mungkin tidak ada sampai Brigjen Prastijo Utomo yang membuat surat jalan itu selesai diperiksa. Ya sudahlah. Lalu pikiran saya beralih. Kok ada yang bisa membocorkan surat itu? Surat jalan yang pernah saya cari cuma dilihat petugas pemeriksa di batas kota, lalu dikembalikan. Saya yakin istri kepala desa tak punya arsipnya.
Kenapa surat jalan sang jenderal untuk sang buron tiba-tiba ada kopiannya dipegang oleh Boyamin Saiman lalu diserahkan ke DPR? Boyamin ini koordinator masyarakat anti korupsi Indonesia. Apakah Prasetyo Utomo kurang cermat untuk menipu? Sudah jelas dia tak berhak membuat surat jalan seperti itu. Lagi pula, penerima surat jalan bukan staf atau karyawan sipil di kepolisian. Artinya, surat ini jelas mengada-ada. Lah, kok tak dianggap surat jalan palsu sehingga tidak usah menyimpan arsipnya? Pikiran liar saya lantas menduga pihak Joko Chandra yang membocorkan surat itu. Untuk keperluan apa surat itu dibocorkan? Saya tidak mau berpikir lagi. Saya yakin seorang koruptor yang jadi buron pasti selalu ingin membuat gaduh dan mengobok-obok instansi resmi untuk menunjukkan aparat hukum kita bisa dipermainkan. Saya menutup pikiran lain bahwa surat jalan sang jenderal ini sesungguhnya dikerjakan oleh sebuah tim, sehingga nomor surat dan lain-lainnya resmi tersimpan di kantornya. Kalau itu yang saya pikirkan, berarti saya berpikir negatif tentang instansi kepolisian. Ada banyak orang yang terlibat dalam tim dan uang mengalir sampai jauh. Demikian sudah saya bacakan Cari Angin koran Tempo terbitan 18 Juli 2020. Sampai jumpa minggu depan. Salam.